Perkenalkan, nama saya Stefanus Bendra. Saya mengajar di SD Kristen AKP Terpadu. Video berikut ini adalah prasyarat untuk UGIM PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Jakarta 2020. Selamat pagi anak-anak. Wajahnya kok senang-senang, ya kan? Siapa yang sudah sarapan hari ini? Saya. Dulu belum sarapan. Oke, semuanya siap untuk pembelajaran hari ini? Iya. Sebelum kita belajar, ayo kita mulai dulu kegiatan kita sepanjang hari ini dengan berdoa dulu. Ayo, Nauli, Pak Guru minta untuk berdoa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami belajar dengan malam, sekarang kami akan belajar, kami berikan kami kecerdasan. Kita juga guru-guru yang kami ingat doa kami dan waktu Yesus saya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai belajar juga, tolong cek kehadiran teman-teman kalian. Coba tengok kanan kiri. Siapa yang nggak hadir? Rasa nasionalis, kita nyanyi lagu nasional dulu yuk. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Niki, ayo kita maju ke depan. Niki, pimpin teman-temannya nyanyi yang semangat gitu ya, yang semangat gitu. Ayo semuanya boleh berdiri. Semuanya berdiri. Jadi hari ini kita akan belajar ya, melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu tentang jarak, terus kecepatan dan waktu. Setelah materi jarak, kecepatan dan waktu, kita akan masuk kepada materi yang namanya debit. Apa itu debit? Nanti Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu, ya kan? Tenang, ini materinya tidak susah, ya. Jadi jika kalian sudah menguasai jarak, kecepatan dan waktu, Pak Guru bisa pastikan untuk materi debit ini kalian tidak akan menemukan, ya, tidak akan menemukan kesusahan, karena konsep dasarnya sama, perhitungannya sama. Ya, jadi percaya sama Pak Guru, ya kan, materi ini tidak susah. Nah, untuk membuktikan tadi pembicaraan Pak Guru kalau matematika materi hari ini tidak susah, ya kan, Pak Guru tanya tentang satuan waktu. Satuan waktu pada kemarin jarak, kecepatan dan waktu adalah jam, menit dan detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Bisa ya. Sekarang Pak Guru akan tunjuk beberapa anak untuk menjawab pertanyaan Pak Guru. Ya kan? Gisel, ya kan? Berapa kalau 1 jam 60 menit, ya kan? Kalau 3 jam berarti berapa? 180. Dapat dari mana 180 menit? 60 kali 3.
60 kali 3 sama dengan 180. Oke, lagi Pak Guru tanya lagi, siapa ya yang duduknya paling rapi? Abi. Kalau 1 menit 60 detik, ya. Kalau begitu 5 menit berapa detik? 300 apa? 300 dapat dari mana? 60 kali 5 sama dengan 300 detik. Nah, kamu nggak susah kan? Nggak susah kan? Karena materi waktu yang kemarin bicara kecepatan dan waktu, kita akan pakai lagi. Ya, kita akan pakai lagi. Nah, sekarang satuan volume. Ayo, kalian semua bawa botol minum kan? Nah, itu ada satuannya. Satuan yang kalian ketahui apa kalau satuan volume? Satuan volume. Ya, liter. Apalagi? Apa? Kubik. Apalagi? Mililiter. Apalagi? Kiloliter. Oh ya, apa? Oke, hektoliter. Oke ya. Jadi satuan yang sering kita dengar itu liter sama mililiter. Nah, ada yang bawa botol minum kan? Nah, coba dilihat itu. Coba dilihat. Nah, ada nggak berat airnya berapa? Berapa mililiter? Coba dicek. Berapa? 600 mililiter. Jadi di situ ada air sebanyak 600 mililiter. Nah, ini berapa ini? Wah, ini lebih dari 1500 mililiter, ya kan? Banyak sekali. Jadi satuan volume yang sementara ini kita akan pakai dalam proses pembelajaran adalah liter dan mililiter. Sekarang tujuan pembelajaran, perhatikan baik-baik. Melalui tayangan video pembelajaran tentang debit, siswa mampu menentukan debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan tepat. Ya, nanti Pak Guru akan putarkan video. Nah, yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu mempraktekkan percobaan debit 2 atau lebih kecepatan air dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan benar. Yang terakhir, 4, melalui kegiatan penugasan secara berkelompok. Nah, perhatikan tujuan nomor 4. Ya, melalui kegiatan penugasan secara berkelompok. Nanti Pak Guru akan buat kelas 5A ini menjadi beberapa kelompok. Ya, tujuannya apa? Mampu menyimpulkan hasil yang berkaitan dengan debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan sistematis. Ya, nanti Pak Guru akan bagi dalam bentuk kelompok. Bisa ya? Nah, sekarang perhatikan ini. Pak Guru punya video tentang ini. Ini tentang apa sih ini? Coba lihat baik-baik. Nah, coba amati video ini. Amati videonya. Nah, ada bunyi kan? Terus, airnya tumpah, ya, airnya tumpah. Kalau tadi kalian lihat video yang tadi, kalian lihat apa aja sih? Air, ya, terus apalagi? Keran, ya, tapi karena ini keluar dari pipa, jadi dia langsung ya. Terus yang ketiga apa? Kalian lihat apa? Air mengalir. Terus ini apa ini? Tapi yang besar sekali. Yang besar, ya kan? Nah, jadi ada wadahnya, kemudian ada benda cair yang keluar dari pipa, air ya berarti ya. Air kan termasuk benda cair. Kemudian ada pipa yang mengalirkan. Ya, bisa ya. Oke.
Pak Guru punya 3 gambar. Ya. Keran yang pertama, keran yang kedua, keran yang ketiga. Benda-benda ini kan tidak asing ya, karena di rumah pasti ada keran air ya, biasanya di kamar mandi, ya kan, atau di dapur pasti ada benda keran ini. Nah, ukurannya pun juga berbeda-beda, ya. Keran di kamar mandi, di dapur ukurannya juga berbeda-beda, terus modelnya juga berbeda juga. Nah, sekarang tolong lihat baik-baik. Keran pertama, keran kedua, keran ketiga. Yang paling kelihatan berbeda itu apa? Kenapa? Hah? Bolongan, lubang kerannya ya. Apalagi? Kecepatan air mengalir. Kenapa? Kecepatan air mengalir kenapa? Yang pertama kecil. Yang ketiga besar. Oke. Tadi ada beberapa teman-teman yang menjawab seperti itu. Yang pertama karena lubang di kerannya kecil, yang kedua sedang, yang ketiga besar. Ya. Nah, kayak seperti contoh aktivitas kalau kalian misalnya membuka keran air, menampung air di ember, kemudian di bak, kemudian loyang, apalagi gelas bisa, kalau misalnya keluar dari dispenser ya, mau minum gitu, apalagi tempat untuk menampung air. Gayung, oh ya bisa ngambil air, nah? Oh iya benar teko. Tempat wadah untuk menyimpan air ada banyak. Yang paling besar tandon, ya benar ya, tandon, ya kan. Terus ember, itu salah satu tempat-tempat wadah untuk menampung air. Ya, bisa ya. Jadi kalian sudah perhatikan gambar ini dengan baik. Karena tadi kalian sudah lihat beberapa video dan gambar-gambar. Seperti tadi bilang di tujuan pembelajaran 4, kalian akan melakukan kerjasama secara berkelompok. Maka hari ini Pak Guru akan membagi kelas 5A ke dalam bentuk kelompok sesuai regu piket. Ya, sesuai regu piket. Ya, sesuai regu piket. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi nanti Pak Guru akan bagi ke dalam beberapa kelompok, ya kan? Karena regu piket ini terdiri dari 4 sampai 5 orang, jadi cukup ya. Kemudian Pak Guru akan memberikan lembar kerja untuk kalian isi. Kemudian yang ketiga, kalian mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Alat-alat dan bahannya mana Pak Guru? Pak Guru sudah siapkan. Ya, Pak Guru sudah siapkan. Kalian tinggal baca petunjuknya saja. Petunjuknya saja. Bisa ya? Bisa ya? Oke, sekarang Pak Guru hitung 1 sampai 3 untuk berkumpul dengan kelompoknya. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah berkelompok dengan ininya ya, regu piketnya ya. Ini kelompok apa? Seni. Belakang, Kamis, Jumat. Oke, ketua kelompoknya masing-masing ke depan dong. Ayo ke depan ketua kelompoknya. Ya, Pak Guru kasih lembar kerjanya dan ambil bahan-bahannya di sebelah sana. Oke, ambil bahan-bahannya. Ya. Kemudian didiskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman di kelompok, oke? Ya, boleh diskusi dulu. Didiskusi dulu, dibaca dulu petunjuknya. Ayo, dibaca.
Oke, semuanya sudah mendapatkan lembar kerja ya. Nah, sekarang tulis nama kelompok kalian sesuai regu piket. Kelompok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tuliskan nama-nama anggota kalian ya. Ya, ditulis ya. Perhatikan apa tulis. Nah, tadi kalian sudah dapat bahan-bahan yang sudah disiapkan. Nah, stopwatch ada kan? Gelas ukur, coba diangkat gelas ukurnya yang mana? Oke ya, gelas ukurnya ada ya. Oke. Kemudian lembar kerjanya tadi Pak Guru sudah kasih. Nah, sekarang kamu sudah baca ini toh apa petunjuknya? Petunjuknya sudah dibaca. Nah, lihat baik-baik. Tutup ketiga kemasan botol yang telah dilubangi dengan diameter yang berbeda dan isilah dengan air 3 warna yang berbeda. Sekarang masing-masing kelompok menerima 3 botol enggak? Menerima ya. Coba diangkat dulu botolnya. Oke. Nah, sekarang baca petunjuk di LKPD-nya. Apa yang harus kalian lakukan? Ayo. Nanti Pak Guru akan cek masing-masing kelompok. Oke. Oke, semuanya sudah membaca petunjuk pada kertasnya LKPD? Sudah? Oke, kalau gitu kita mulai praktek sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Ukurannya berarti kan 500 ml yang ini ya kan, jadi airnya nanti sampai di sini saja ya, jadi nanti kalian isinya cukup sampai 500 ml ya. Oh, ini saja dibuang aja, buang aja. Alat sini aja. Ya, gitu ya. Ditahan sampai 500 ml. Ya, ayo. Ayo kelompok Selasa, kelompok Rabu, Kamis, Jumat.
sesuai kelompok? Sudah ya? Bagaimana? Seru ya? Botol 1, botol 2, botol 3. Tadi Pak Guru perhatikan ada beberapa warna yang berbeda-beda. Seru, jadinya bagus. Oke. Nah, sekarang kalian tadi sudah mengisi waktu pada LKPD. Ada pertanyaan enggak? Ayo, apa G? Pak Guru, bagaimana cara mengisi kolom debit? Oh, kolom debit. Oke, kolom debitnya masih kosong ya. Kolom debitnya masih kosong. Sekarang perhatikan ini dulu. Ya, perhatikan di sini dulu. Papan tulis dulu, ya kan? Pak Guru punya materi tentang pembelajaran materi debit. Apa itu debit? Nah, coba perhatikan. Kamu pasti pernah melihat air yang mengalir melalui keran yang dinyalakan atau air yang mengalir melalui pipa. Nah, volume jumlah zat cair yang mengalir melalui keran ataupun pipa dalam waktu tertentu itu disebut sebagai debit, ya. Debit adalah volume zat cair yang mengalir. Ya, jadi Pak Guru tekankan sekali lagi ya. Debit itu adalah volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Jadi debit itu kalau mau dibuat lebih sederhananya adalah kecepatan benda cair mengalir. Ya, selanjutnya Persatuan waktu. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghitung debit? Nah, caranya menghitung debit kalau diperhatikan ya. Ajaib ya, yang berisi huruf D, V, dan T. V ini melambangkan V volume, T melambangkan waktu, V waktu, D melambangkan debit. D-nya Nah, debit. coba perhatikan Perhatikan baik-baik. baik-baik. Di dalam segitiga terdapat garis horizontal. Ya, nah garis horizontal ini artinya dibagi. Nah, jadi ketika kamu mau menentukan T atau waktu, maka kita bisa tuliskan rumusnya volume per debit atau volume dibagi debit. Ya, nah kalau kita mau menentukan debit, kita bisa tuliskan rumusnya volume per waktu atau volume dibagi waktu. Nah, lalu coba perhatikan, ada garis vertikal Perhatikan juga. ya, garis vertikal ya. Itu artinya dikalikan ya, nah. Dikali. Sehingga ketika kamu mencari volume, kita bisa tuliskan rumusnya debit dikali waktu. Gampang ya? Jadi Pak Guru ulang ya. Jadi kalau disuruh mencari debit seperti pertanyaannya B tadi, debit berarti volume dibagi dengan waktu. Jadi volume sama dibagi dengan waktu. Waktu ya. Di sini volumenya. Ya, di sini debit. Nah, jadi kertas yang kosong tadi itu, di kolom yang kosong itu, cara mengisinya adalah volume dibagi dengan waktu. Bisa ya? Bisa? Oke, sekarang Pak Guru kasih waktu untuk melengkapi bagian yang kosong di LKPD dengan cara mencari debit, yaitu volume dibagi waktu. Volumenya tadi sudah ada, waktunya sudah kamu dapatkan tadi. Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit, 10 menit. Setelah itu, minta tolong untuk masing-masing kelompok untuk maju presentasi ke depan. Sabar dulu waktunya Pak Guru. Sudah? Oke, tulis kesimpulannya dong, kesimpulannya kan ada toh? Ya, benar. Oke, sudah? Berapa? Sulit. Satuannya apa? 11.
presentasi karena tadi Pak Guru lihat kelompok Senin sudah ready ya, sudah siap ya. Oke, kelompok Senin, kemudian kelompok Kamis. Karena di nomor 2 Kamis, setelah itu Selasa, Rabu dan Jumat terakhir. Ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok Senin mau mempresentasikan yang telah kami lakukan percobaan dan diskusi. Kami anggota kelompok Abigail, Janet, Esther, Michael, dan Rick. Kesimpulannya, botol pertama debit airnya 4,3 ml per detik. Botol kedua debit airnya 9,4 ml per detik. Botol ketiga debit airnya 12,1 ml per detik. Kenapa botol ketiga debit airnya 12,1 ml? Karena botol ketiga lubangnya besar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Senin ya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok Halo teman-teman, kami dari kelompok Kamis ingin mempresentasikan kegiatan yang tadi kita lakukan. Berikut kegiatan yang tadi kita lakukan. Botol pertama, volume air 500 ml, waktu 135 detik, debit 3,7. Botol kedua, volume air 500 ml, waktu 82 detik, debit 6. Botol ketiga, volume air 500 ml, waktu 25 detik, debit 20. Kesimpulan, botol yang paling lama adalah botol pertama karena memiliki lubang yang kecil. Botol yang paling cepat adalah botol ketiga karena memiliki lubang yang besar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selanjutnya. Baik teman-teman, kami dari kelompok Selasa, kami sudah berdiskusi dan praktek. Nama anggota kelompok Gisel, Raisa, Gera, dan Keisha. Untuk botol pertama, volumenya 500 ml, waktu 125 detik, dan debit air 4 ml. Botol kedua 500 ml, waktu detik 85 detik, debit air 5,8 ml. Volume air botol ketiga 500 ml, waktu 30 detik, debit air 16,6 ml. Untuk kesimpulan, botol pertama adalah botol yang waktunya paling lama, yaitu 125 detik dengan debit 4 ml, dan botol ketiga adalah botol yang waktunya paling cepat dengan waktu 30 detik dan debit 16,6 ml. Lama waktunya berbeda dikarenakan besar lubang tempat mengalirnya air berbeda. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo selanjutnya kelompok Rabu. Baik teman-teman, kami ingin mempresentasikan yang baru saja kami lakukan. Nama kelompok kami kelompok Rabu. Nama anggota Jesslyn, Bim, Deborah, Michelle, dan Faye. Botol pertama volume air 500 ml, waktu 137 detik, debit air 3,6 ml per detik. Botol kedua 500 ml, waktu 8,2 detik, debit air 5,8 ml per detik. Botol ketiga 500 ml, waktu 40 detik, debit air ml per detik 12,5 ml per detik. Kesimpulannya adalah air yang mengalir di botol pertama lebih lambat karena debitnya 3,6. Pagi teman-teman, kami dari kelompok Jumat ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Nama anggota kelompok Lauli, Regina, Alexa, Alvin, dan Grace. Botol pertama volume air 500 ml. Botol pertama dilalui dengan waktu 106 detik. Debit air 4,7 ml per detik. Botol kedua volume air 500 ml. Waktu 65 detik. Debit air 7,6 ml sedikit. Botol ketiga 500 ml. Waktu 37 detik.
kedua lebih cepat karena lubangnya sedikit besar. Dan botol ketiga lebih cepat karena lubangnya besar. Terima kasih. Oke. Oke, tadi kelompok Senin sampai kelompok Jumat sudah maju mempresentasikan. Ya kan, tadi kegiatan bagaimana cara mengukur debit, ya, kecepatan pada benda cair mengalir. Nah, sekarang tadi kesimpulannya hampir ya semua botol ketiga lebih cepat dalam mengalirkan air karena lubangnya lebih besar daripada lubang kedua dan lubang pertama ya. Jadi kesimpulannya bahwa botol ketiga debitnya lebih besar daripada botol pertama dan botol. Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya tolong lihat papan tulis dulu ya kan. Di sini ada refleksi pembelajaran. Nah, Pak Guru cuma pengen mengingatkan aja, hari ini kita belajar apa sih? Tentang apa hari ini? Tentang debit. Kemudian tadi ada percobaannya kan? Percobaan juga. Terus manfaatnya apa sih kalau kita lihat debit begitu? Kita bisa ngapain? Mengetahui apa? Volume benda cair mengalir, ya kan? Kemudian tadi pasti suka lah main-main air begitu ya. Suka main-main air. Tadi ada sempat sampai basah ya. Jadi Pak Guru berharap pembelajaran kita hari ini ya kalian bisa pahami dengan baik. Nah, untuk itu nanti setelah berdoa selesai kegiatan ini, Pak Guru punya lembar yang harus dikerjakan ya, lembar yang harus dikerjakan. Nanti tolong setelah berdoa ambil satu persatu. Bisa ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita selesai berdoa, kita selesai belajar dulu, kita berdoa dulu. Ayo Mauli berdoa lagi. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami dan kami sekarang yang doa kami dan Maria. Amin. Amin. Oke. Oke, kalian boleh beres-beres untuk pulang. Setelah nanti ambil lembar tugas untuk dikerjakan di rumah. Boleh dibantu oleh orang tua ya, bersama orang tua besok dikumpulkan. Selamat pagi.